pokoknya harus lewat internet. Nah, jadi bisnis internet marketing yang pertama kali saya jalankan itu gagal ya, karena saya nggak ngerti produknya, nggak bisa pakai produknya, nggak bisa yakinkan orang, ya akhirnya nggak bisa jualan, nggak bisa dapat cuan gitu. Nah, dalam pikiran saya waktu itu, pokoknya harus lewat internet ya, biar bisa kerja di mana saja, kapan saja, dan produknya harus bagus, biar bisa laku. Nah, itu akhirnya saya coba cari produk ya yang menurut saya bagus. Ya ketemulah dengan sebuah bisnis MLM waktu itu yang produknya itu kalsium. Ya mungkin Anda pernah tahu mungkin ya, karena mama saya pernah nyeri lutut terus minum kalsiumnya dan itu sembuh. Jadi saya pikir, wah ini produk hebat, pasti bisa laku ini. Saya coba karena impian saya dulu pokoknya harus lewat internet, bisa kerja di mana saja, kapan saja. Nah, jadi saya coba jalankan bisnis dengan cara online. Ya, saya buat website, mau buat website tanya berapa buat website, 5 juta, waduh 5 juta, nggak ada budget gitu kan, waktu itu mahal sekali ya, tahun 2005 5 juta, gaji aja baru 1,5 juta gitu, wah nanti dulu deh, oke akhirnya saya coba pakai blog, buat blog, jadi waktu itu masih blogger.com ya, niatnya mau cari prospek, mau rekrut member dari blog yang saya, dari postingan saya di blog yang saya tulis. Nah cuma karena saya belum mengerti tentang target market yang spesifik, terus bingung juga apa yang mau diposting, jadi postingnya ya nggak spesifik, nggak tertarget, akhirnya nggak ada hasilnya kayak gitu ya. Ya pengalaman belajar, oke. Nah sekarang jika Anda ingin memanfaatkan sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, atau Facebook untuk mendukung bisnis Anda ya, yang pertama kali harus Anda lakukan adalah menentukan target market yang spesifik. Ya. Dan topik postingan Anda harus berhubungan dengan pain dan gain atau problem dan solusi dari target market Anda. Ya, saya kasih contoh misalnya Anda punya target market bapak-bapak yang mau nikah lagi tapi takut sama istri. Ini menarik nih kayaknya ini ya. Ya ini by the way ini cuma contoh, tapi ini contoh ini ya bisa aja kalau misalnya Anda punya solusinya ya, Anda sudah berhasil gitu, terus ngasih tutorialnya, ya boleh aja gitu, Anda bisa buat konten ya, bagaimana untuk target market ini, misalnya rayuan pertama kayak gitu, rayuan kedua, ya ini konten hari pertama, hari kedua gitu. Nah nantinya dari konten ini ya, Anda bisa ngarahkan bapak-bapak itu ya, untuk misalnya beli ebook Anda gitu kan, beli ebook di sini ebook. Nah, itu bisa. Atau misalnya Anda buatkan kursus e-course berbayar, atau nanti Anda buat komunitasnya gitu, komunitasnya bapak-bapak yang sudah berhasil ya, atau yang masih mau nikah lagi tapi takut sama istri, bisa buat komunitasnya. Nanti bisa buat sistem member get member mungkin ya, ada iuran bulanan atau iuran tahunan. Nah itu bisa juga, itu kayak gitu, boleh ya tapi itu terserah, itu silakan ya. Nah, dari situ nanti baru Anda bisa dapatkan cuannya gitu ya. Baru bisa dapatkan cuan dari konten Anda, dari postingan Anda ya. Saran saya kalau Anda ingin menjadi konten kreator, seorang konten kreator, jangan cuma asal posting. Jangan semua hal diposting asal jadi konten gitu. Karena kejar tayang, pokoknya semua harus jadi konten. Jadi konten. Nah, misalnya hari ini posting masak, terus besok postingnya traveling, lusanya review gadget, terus besoknya lagi ada acara sunatan gitu ya. Nanti besoknya lagi acara anak-anak sekolah gitu, semua dimasukkan di situ ya. Itu sama seperti channel YouTube saya ini ya. Dulunya juga saya postingnya seperti itu karena saya ndak ngerti, yang penting posting aja, upload, semuanya saya upload, dan memang jadi ndak ada target market yang spesifik. Nah, cuman belakangan ini saya banyak posting tentang digital marketing ya, karena saya lagi menekuni ini, jadi saya posting tentang digital marketing. Nah, memang sengaja postingan YouTube saya yang lama-lama itu nggak saya hapus supaya jadi sejarah, jadi ada jejak digitalnya gitu ya. Namanya kita belajar kan pasti ada jatuh bangunnya, trial errornya, yaitu saya biarkan itu jadi sejarah, biarin aja ada di channel ini gitu. Nah, jadi kalau nggak spesifik ya sayang kan, sudah capek-capek buat konten, nggak bisa di monetize, nggak bisa hasilkan duit gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan cuan jadi dari konten creator, itu yang pertama tadi harus spesifik, terus juga postingan kontennya harus berhubungan dengan problem dan solusi dari target market yang Anda sasar gitu.
Nah, jadi jika Anda masih bingung bagaimana caranya menentukan target market yang spesifik, terus menentukan target market yang bisa menghasilkan cuan, karena tidak semua target market bisa menghasilkan cuan. Ya, kalau mereka nggak ada duitnya, ya nggak bisa menghasilkan cuan. Mau suruh beli e-book, nggak ada duitnya, ya nggak bisa gitu loh. Bagaimana Anda bisa menemukan pain dan gain dari target market Anda, ya? Bagaimana Anda bisa membuat konten yang related dengan target market Anda, terus bagaimana Anda bisa mendapatkan cuan dari konten Anda. Saya ada rekomendasi buku yang wajib Anda baca. Jadi ada 2 buku yang saya rekomendasi. Yang pertama adalah Content Creator Black Book by Denny Santoso, dan juga ada Rich Creator Black Book. Nah, di Content Creator Black Book ini saya juga sudah baca, cuman nanti pasti harus perlu ulang-ulang baca lagi ya. Nah, ini ada di sini namanya niche ya, di halaman 41. Itu ada niche, ada target market, terus juga ada cara mencari target market yang profitable, yang seperti saya bilang tadi, tidak semua target market itu bisa kita sasar untuk dapatkan cuan, karena ada yang profitable. Terus ideal customer ya, habis itu di halaman 136 ya, chapter 5 itu ada monetization. Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan cuan dari konten Anda ya. Itu untuk awal Anda perlu baca ini Content Creator Black Book by Denny Santoso. Oke. Terus juga ada Rich Creator Black Book. Nah, Rich Creator, apa sih bedanya Content Creator sama Rich Creator? Jadi kalau menurut Denny Santoso, dia bilang Rich Creator itu jika Anda seorang content creator yang sudah bisa punya penghasilan minimal 100 juta sebulan. Nah, bagaimana caranya bisa dapatkan 100 juta sebulan dari konten Anda? Ini yang perlu dibaca. Rich Creator Black Book ya. Jadi di sini, nah ini ada bagaimana membangun komunitas gitu. Terus di sini ada cara jualannya ya. Ya intinya kalau mau dapat duit ya pasti harus jualan gitu. Kalau nggak jualan ya nggak bisa dapat duit. Nah, ini Anda bisa pelajari dari 2 buku ini ya, Content Creator dan Rich Creator. Oke. Nah, di mana bisa dapatkan 2 buku ini ya? 2 buku ini nanti ada saya kasih link affiliate saya di deskripsi. Nah, jika Anda membeli dari link affiliate saya, berarti Anda mensupport saya untuk saya lebih rajin lagi buat konten tentang digital marketing. Nah, kalau Anda juga kepingin bisa jadi afiliasi dari 2 buku ini dan produk-produk digital lainnya, Anda bisa join lewat link saya di Tribelio Affiliate. Ya, komisinya lumayan 20%. Ada linknya di situ, nanti kita bisa belajar sama-sama, kita jadi satu grup ya, belajar bareng ya tentang digital marketing. Kita belajar mulai dari nol. Oke. Nah, di video berikutnya saya akan lagi cerita lagi perjalanan saya, bagaimana saya jatuh bangunnya belajar digital marketing, apa saja yang saya lakukan, apa saja yang sudah saya coba lakukan untuk bisa kerja di mana saja dan kapan saja. Silakan stay tune di channel saya, pastikan Anda sudah subscribe dan bunyikan loncengnya. Jadi kalau misalnya ada video terbaru dari saya, Anda jadi orang pertama yang bakal dapat notifikasinya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Siap.